Eh, Enggak. yang KTP saya tanya, abang apa? Enggak, kalau mas KTP abang apa kak agamanya? ntar dulu Itu aja. ini, ntar dulu. hmm, Jadi Enggak, singkat aja bang, singkat. Kita nggak usah berbelit-belit bahasa kita. KTP abang agamanya apa yang tercantum di KTP? Udah itu aja. KTP saya agamanya Islam, Mas. alhamdulillah. Hmm. Sudah dengan KTP saya. begitu kita akan lebih gampang menjelaskannya gitu loh. Jadi Oke. Mas Altar sendiri sudah punya akidah dalam dirinya kan gitu kan. Jadi ini penjelasan ini akan sedikit lebar ya gitu ya. Tapi nanti akan ketemu poinnya. sedikit Akan ketemu saya poinnya. mau sedikit Apa? saya masih tertarik di bahasan yang tadi tentang Mas Putin Rusia tadi. Jadi Hmm. eh saya kasih dua narasi nih. Narasi pertama dari Mas Putin adalah Tuhan menciptakan manusia itu sebagai mainan dia. Sepakat? Betul. Itu jawabannya. Sepakat. Oke. Oke. Betul. Kalimat keduanya adalah kalimat keduanya harusnya Tuhan membutuhkan kita sebagai mainan dia. Terus? Kalau tidak, begini itu dulu. Kalau tidak sepakat boleh dibantah. Kalau sepakat baru kita lanjutkan. Terus aja terus. Nggak begini itu aja. Nggak usah, ya. kita harus nunut. Apakah setiap mainan yang ada di dalam diri kita ini semuanya itu akan mematikan kita? Mainan? Maksudnya? Sekunder. Itu sekunder bang, mainan itu bang. Paham? Abang tahu nggak mainan itu apa bang? Jadi mainan itu apa sih? Sebentar, abang harus tahu dulu permainan itu sekunder bang, bukan primer. ini Paham? Anda harus tahu dulu primer, sekunder, dan papan. Gini. Harus tahu ini semuanya. Sekarang gini, kalau seandainya Tuhan kami membutuhkan manusia, makanya saya bilang tadi, Anda kalau mau ngomong dulu, jangan ketawa. Nanti giliran saya ngomong, Anda suruh ngomong. Saya jelasin, Anda nggak mau. Gini Mas. Anda sekarang mau ngomong dulu, saya kasih waktu, nanti setelah saya lagi ngomong, kamu jangan potong. Soalnya pada saat lagi saya ngasih narasi, semua ilmu saya ini saya bicarakan. Oke. Anda bisa nggak diskusi? Oke. Maka saya bilang, Anda sudah selesai belum bicara? Belum. Terus Anda Soalnya gini, sekarang biar saya baca, ngomong, sekarang saya lagi ngomong, Anda potong-potong. Pernah enggak, sebentar, Anda diskusi pernah enggak? Pernah nggak offline diskusi? Pernah, diskusi offline pernah, di kampus? Pernah, kenapa memang? Ya, Anda di mana kampusnya? YIN? Oke, itu privasi saya dong. Itu makanya pada saat orang lagi ngobrol, hargain orang bicara dulu dia. Makanya saya belum ngasih izin Anda untuk bicara. Ya, dengerin dulu. Jadi gini, yang namanya mainan itu ya, mainan Tuhan menciptakan mainan itu ada prinsip itu sekundernya Tuhan. Tuhan itu nggak butuh yang namanya sekunder. Ya, yang butuh itu yang sekunder itu kepada yang pemilik yang menciptakan mainan itu. Komputer itu nggak dibutuhkan oleh manusia, tetapi manusia membutuhkan apa? Membutuhkan akalnya dia untuk menciptakan komputer. Paham? Akalnya. Tuhan itu memiliki sifat yang benar-benar sifat itu tidak dimiliki oleh komputer. Komputer nggak bisa menciptakan. Enggak, ini bukan tentang menciptakan dan menciptakan. Ini tentang tadi Anda bicarakan tentang masalah Tuhan membutuhkan mainan kan? Maksud giliran saya jabarkan, Anda nggak ngerti. Sekarang gini, mainan yang Anda katakan tadi, artinya Tuhan membutuhkan mainan. Tuhan nggak butuhkan mainan. Tuhan tuh menciptakan semuanya itu alam semesta. Aduh, dipotong-potong. Udah Anda ngomong dulu deh. Capek saya. Oh ya, ayo. Kayak ini, kayak anak nggak bisa diskusi. Lanjut. Ngomong dulu. Pos-posnya. Saya dengerin. Jadi maksudnya adalah ini pakai analogi manusia dan komputer ya. Manusia menciptakan komputer. Komputer itu nggak bisa menciptakan manusia. Ya tentu komputer nggak bisa menciptakan manusia karena cuma manusia yang bisa menciptakan komputer. Yang jadi masalah adalah komputer memang tidak bisa menciptakan manusia. Masalahnya bukan di penciptakan dan menciptakan. Masalahnya di bagian adalah manusia menciptakan komputer, manusia nggak mainin komputer. Seperti itu. Makanya saya tegaskan di bagian narasi saya kedua, ketika Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai mainan dia, bisa diartikan nggak kalau kita itu dibutuhkan untuk dimainin atau untuk dimainkan? Karena kalau analoginya komputer, tentu jelas manusia itu akan mempergunakan komputer itu. Artinya manusia butuh komputer itu.
Seperti itu loh Putin. Udah selesai? Anda tuh kejebak Udah. sendiri sama omongan Anda. Saya Udah, bilang coba tadi silakan. bahwa manusia itu memainkan komputer. Anda ngomong gitu tadi, memainkan. Apakah komputer itu menjadi kebutuhan pokok untuk saya? Saya mau mau nanya jawab sama atau Anda sekarang. lanjut? Silakan jawab. Apakah komputer itu menjadi suatu kebutuhan pokok untuk saya? Itu tentu Kita bukan kebutuhan analogikan pokok. sebagai manusia dengan komputer ini sekarang. Itu bukan kebutuhan pokok. Nah, paham kan sekarang? Zaman dulu belum ada komputer, manusia hidup. Komputer nggak ada. Jadi komputer itu cuma mainan. Anda sendiri ngomong tadi baru kepleset mulut Anda. Mainkan, mainkan. Ingat nggak omongan Anda saya diulang 2 kali tadi? Jadi sebenarnya komputer itu yang butuh kami. Karena kami yang Kalau dia menciptakan bilang ya, untuk mengisi sistem dari logaritma di dalamnya. Paham nggak? Chipnya itu yang kami isi. Begitupun akal. Kami biarkan komputer itu bekerja sendiri, mengatur sendiri dirinya untuk mengerjakan sesuatu apapun yang dibutuhkan untuk komputer yang kita ciptakan ini. Ternyata kalau seandainya ada komputer itu hang, otomatis produk yang dihasilkan juga berantakan. Otomatis komputer itu saya lempar ke tukang rongsokan, penjara, ataupun neraka itu saya lempar itu. Cuma mainan kok. Tuhan nggak butuh komputer. Tuhan simsalabim jadi kok komputer. Ngapain Tuhan butuh komputer? Komputer yang butuh kita. Komputer yang butuh manusia. Kita sebagai ciptaan yang membutuhkan Allah. Begitu cara berpikir kita. Oke, paham sekarang? Tuhan nggak butuh manusia. Manusia yang butuh Tuhan. Right? Udah. Do you understand? Oke. Udah. Silakan. Oke, giliran saya. Jadi mau nantinya komputer rusak balik lagi ke manusia dibenerin, mau nanti komputernya rusak nggak bisa dibenerin ditaruh ke tong sampah, itu bukan tentang perkara itu. Ini hanya tentang yang tadi saya bilang. Jadi ketika manusia itu menciptakan satu komputer, kita langsung bahas analoginya aja. Ketika manusia itu menciptakan satu komputer, otomatis manusia itu mainin komputer itu. Emang mainin? Iya, artinya Terus? komputer itu ada karena komputer ada karena dibutuhkan untuk dimainkan kan? Untuk dibutuhkan mainkan. Membuat dimainin. Kalau nggak ada dia Iya, juga, iya. saya nggak butuh. Buat hiburan. Hah? Oke, Hiburan buat Tuhan. hiburan. Oke, buat hiburan Tuhan. Artinya itu untuk dimainkan kan? Dibutuhkan Untuk untuk dimainkan. untuk menjadi hiburan kan? Dibutuhkan untuk menjadi Ya, hiburan emang kan? iya, untuk cuma hiburan aja. Tuhan itu nggak membutuhkan manusia. Iya, entah apapun itu, entah nantinya dibutuhkan untuk dimainkan, entah nantinya Iya, dibutuhkan makanya mau dimatiin ke mau di apa, Tuhan tuh nggak. Jadi gini iya, loh, iya. Tuhan itu nggak butuh Ntar dulu, manusia. gantian cuma saya karena ngomong. Anda. Gantian saya ngomong. Oke, entah nantinya itu komputer itu mau dimainin, entah nantinya komputer itu buat hiburan, entah nantinya komputer itu dibutuhkan untuk hal apapun, entah nantinya komputer itu hanya dibutuhkan untuk dibuang di tempat sampah. Intinya komputer itu ciptakan ada, dia membutuhkan itu, entah nantinya Tuhan untuk tuh nggak apa butuh. gitu loh. Tuhan tuh nggak butuh. Oke. Oke. Kok ketawa? Kok Ya, ketawa sih? gimana? Saya bilang tadi Tuhan nggak butuh, tapi setelah itu Mas bilang Tuhan itu nggak butuh kita, tapi narasi sebelumnya Mas bilang kita itu diciptakan untuk gitu. Artinya kalau Tuhan untuk tuh nggak butuh. dibutuhkan gitu. Kalau Tuhan butuh artinya Tuhan tuh apa namanya bergantung kepada mainannya juga dong. Iya, Tuhan bergantung secara logis sama seperti itu. komputer. Aduh, inilah ajaran-ajaran kekristenan yang menyamakan Yesus itu dibutuhkan. Begini ya bro ya, Tuhan kami itu maha kehendak, simsalabim lebih kuasa daripada apa yang kamu pikirkan. Paham? Tuhan kami itu menciptakan manusia itu dikarenakan dia itu ingin menjadikan sesuatunya itu mengerti siapa yang berhak untuk disembah. Tuhan itu maha agung, kita itu cuma mainan. Paham? Ya, kita itu Cuma itu aja, biar dia tahu, biar dia tuh menghibur dirinya bahwa dia tuh maha. Gak ada manusia juga, Tuhan sudah ada.
Ya iyalah, nggak butuh. Tuhan nggak disebut maha aja, dia tetap maha. Tuhan maha pinter, nggak ada manusia, tetap dia maha. Ada manusia, tetap dia dibilang maha. Artinya Jadi kalau butuh seandainya hiburan. begini loh, sebentar, nggak usah berdesak-desak gitu, ngomong nyantai aja bro. Nggak usah, gue paling geli ngomong laki-laki ngomong desah-desah gini, kayak nggak suka gue, serius. Gue laki-laki normal soalnya. Nah, santai aja bro, santai bro. Lu laki-laki Tapi kalau soalnya. suaranya kayak Jadi- gini gimana emang? Iya kan yang harus Iya, kayak yang gini pikirannya mendesak gitu bukan gua nggak suaranya. suka. Nggak usah desah-desah begitu, gua nggak suka. Masih banyak yang harus Karena diadili gua pikiran laki-laki. saya, narasi saya, nggak harus suara saya. Begini ya bro ya, gue kasih tahu ya. Tuhan itu nggak membutuhkan manusia. Manusia yang butuh dia. Tuhan itu hanya menciptakan manusia untuk ibadah. Ibadah sama dia. Ibadahnya itu apa? Cuma hiburan dia doang. Ada manusia menangis-nangis, ada manusia ketawa-ketawa, ada manusia menghina dia. Ketawa aja Tuhan itu nih manusia. Chipnya udah rusak ini. Ketawa Tuhan dia. hiburan. Ya iya dong. Berarti Tuhan Tuhan membutuhkan itu sesuatu dong. ya Anda ini yang dihiburkan itu karena berpikir Anda itu ngaco sembarangan karena apa chipnya Anda tuh nggak benar gitu loh. Tuhan butuh Tadi, hiburan. Tuhan butuh hiburan. Iya, iya ini pemikiran Berarti Tuhan Anda karena membutuhkan Tuhan butuh sesuatu. hiburan. Betul karena Tuhan Anda berpikir seperti itu. Tuhan Anda itu butuh hiburan. Oke, berarti Di kekristenan Oke, Tuhan katanya butuh hiburan. KTP Anda sebentar. KTP Anda katanya Islam, padahal bukan Islam. Dari pemikiran Anda aja ini udah berpikirnya seperti panteistik, kekristenan. Paham? Anda itu Kristen. Oke. Oke, saya udah diadili. Jujur ya. aja, Anda Kristen bukan? Saya. Anda Kristen bukan? Kristen kan? Kok ketawa? Kenapa saya harus diadili kepercayaan saya di sini? Yang diadili Loh, pikiran. iya bukan dong, kepercayaan. saya udah kasih tahu Anda biar adil dalam diskusi. Masa saya mau bicara dengan iblis? Harus tahu dong siapa Anda, keimanan Anda apa. Lebih beriman sama iblis daripada Anda. Giliran iblis aja tahu kok keimanannya. Kenapa Anda sebagai manusia nggak ngasih Saya tahu? saya tidak membatasi. Sekarang saya mau nanya, Menjelaskan kenapa sesuatu dalam keimanan perspektif Anda itu manapun. disimpan-simpan sedangkan di negara ini pasal 29 ayat 102 itu harus mengatakan semua kitab apa ajaran Anda, keyakinan Anda. Saya bilang tadi Anda saya mau dari disebut Indonesia, ateis? nggak percaya. Nggak percaya saya. aja. Biar berpikir Anda seperti ini. Ya gimana? Ya, kamu Ya yang nggak buktikan percaya, lah. kamu yang Coba bermasalah. kirim kamera itu KTP kamu biar ketahuan Islam atau enggak. Artinya kan Anda kan udah kafir seperti ini kalau Anda meragukan kepada Allah. Jadi Anda nggak sadar ini. tertera di KTP. Pertanyaan Anda ini Iya, sebenarnya Anda mengajarkan Anda itu untuk menjadi kafir. Kafir. Saya di Saya berani menyatakan Anda kafir karena dari pembahasan Anda itu kafir. Oke. Ya, jadi Salah gimana nggak saya bicara? daripada Mas itu Mas masih tertarik untuk ngadilin semua background saya atau Mas mau tertarik Oh iya dengan dong, pikiran saya? iya dong, harus dong. Saya juga bisa ngasih background saya. Mau Anda dokter atau mau apa, tapi cara berpikir Anda ini kafir Anda. Selesai kan? Kalau saya berani mengambil satu statement apabila pertanyaan-pertanyaan Anda pas saya jawab sesuai dengan logika dan akal sesuai dengan Al-Quran, lalu Anda bantah, artinya Anda itu adalah orang-orang yang raiba fi, ya, yang ragu-ragu pada Quran. Oke. Kafir. Sebelum saya tutup pembahasan ini, sebelum makin jauh saya untuk diadili backgroundnya ya, saya diacak-acak backgroundnya ya, yang nggak diacak-acak pikirannya ya, malah background yang diacak-acak. Sebelum saya tambah diacak-acak background. Anda bisa bicara begini dikarenakan apa perintah Allah itu untuk bicara kepada orang-orang yang berilmu, yang menyebabkan manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu iman dan ilmu. Saya mau epilog. Masuk ke Mas. dalam Setelah itu, komal ini adalah orang yang berilmu untuk diskusi. setelah itu Mas boleh ngomong panjang lebar setelah saya epilog. Saya cuma butuh 30 detik 1 menit lah. Satu ya. Kedua, Anda kalau memang Anda ini adalah orang Islam, artinya Anda ini nggak layak untuk diskusi dengan saya. Kenapa? Karena pada saat berdiskusi seperti ini artinya apa? Di sini adalah kalimat yang dikatakan di surat At-Taubah itu, Al-Maidah, yang sia-sia ini orang-orang kayak gini, orang kayak kamu ini yang mengetes kepada sesama Muslim, kafir, munafik. Udah. Coba baca soal munafik ayat 10. Oke.
Kami berdiri di sini bukannya sehari dua hari. Kami di sini tuh udah tahunan. Kayak Anda baru keluar dari sini. Cuma mengetes ilmu. Saya angkatan 98, lulus angkatan 98, saya Usuluddin Perbandingan Agama, Universitas Islam Bandung. Paham? Enggak. Nama saya Budi Mulyadi, SAG, MM, Master Manajemen dari UI. Oke, Mas. Kok ketawa? Saya tidak. Dikasih saya tidak mau tahu. Kamu gimana? Saya tidak tertarik untuk membahas background Mas seperti apa. Saya ngeluarin background saya untuk kamu sadar, kamu buka background kamu. Jangan ngetes ilmu di sini. Kita di sini lagi dakwah. Sok pinter kamu ini. Boleh saya lanjutkan untuk yang terakhir ini? Ya kamu jangan sok pinter, makanya kalau lagi diskusi di sini pakai data. Saya tanya background kamu, saya buka deh background saya. Kenapa lalu? Saya angkatan 98, angkatan 94. Usuluddin Perbandingan Agama, IPK saya 37. Wow. La haula wa quwata. Maka kamu tuh kalau bicara hati-hati. Sami'na wa ata'na, dengerin dulu sama orang baru kamu taat. Kalau nggak bisa bicara baik kamu diam. Kamu mau mengaku muslim, jangan menyerang pada muslim. Oke. So pintar kamu, kafir, setan iblis aja tuh lebih pintar daripada kamu. Dia tuh bisa dialog sama Allah, tapi dikufur, sombong. Tahu nggak kamu? Iblis bertemu dengan Allah, mantan dari surga, dikutuk sama Allah. Kamu nggak pernah ke surga aja mau belagu ngetes umat Islam. Lambang kamu aja begini. Udah Mas? Paham? Paham ya? Iblis mantannya dari pemimpin surga dikutuk sama Allah. Sok pinter, tahu nggak? Sabar, Budi. Iya, kesel bisnis sosok ngetes. Ilmu aja baru kemarin baru disunat, gigi susunya baru lepas, lo ngajar gue lagi. Oke, saya lanjutkan ya untuk yang terakhir ya. Oke, boleh. Ya, tadi kamu bertanya kan tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Saya udah dapat poin-poinnya tadi. Poin pertama, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai mainan. Poin kedua, saya lanjutkan dari narasi yang tadi, timbul kekacauan sehingga berujung dari mengadili dari background yang sopin. Di anna muslimun, seorang muslim ngaku diri seorang muslim. Al-Quran yang nyuruh. Astagfirullahaladzim, dari tadi lu nggak sadar apa? Gue ngaku sebagai orang Islam. Lu kafir lu. Karena lu melanggar dari apa yang perintahkan Allah. Ngaku diri sebagai muslim. Di anna muslimun, saya ini orang muslim. Allah yang merintahkan gue. Gila lu, Al-Quran lu mainin. Kacau bener lu. Sadar lu sekarang omongan gua. Saya boleh lanjutkan sebelum saya turun dan mengakhiri obrolan kita hari ini. Obrolan saya maksudnya dengan Mas Putin dan teman-teman di sini. Boleh saya lanjutkan? Boleh ya? Kalau mau dilanjutkan, bisa nggak kami meneruskan dulu penjelasannya? Boleh, silakan. Ya. Jadi kamunya nanti tidak menganggap ini framing atau sepotong-sepotong gitu loh, ya kan? Boleh. Tapi menjelaskannya dengan nada yang enak ya Mas ya. Dengan nada yang ya mendayu-dayu gitu lah ya. Oh, harus dengan lagu juga ya berarti? Waduh. Ya terserah sih sebenarnya seperti apa Mas Romi yang style Mas Romi seperti apa terserah lah. Oke. Jadi pertanyaan ini kami jawab ya itu ya. Kami jawab ini untuk bukan hanya pertanyaan dari Mas Altar, tapi juga untuk menjelaskan kepada umat Muslim yang ada di sini di Komal dan di bawah juga kan gitu kan. Jadi ini penjelasannya agak sedikit memakan waktu ya, mungkin 3 sampai 5 menit. Boleh didengar nggak? Boleh. Boleh ya. Sudah kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu ya.
Ya, di mute aja nggak apa-apa. Kalau nggak di mute juga nggak apa-apa. Kalau misalnya sembari saya ngomong mau ada yang ingin diperjelas, silakan, nggak ada masalah. Jadi kan awal pertanyaannya adalah Allah menciptakan manusia untuk apa? Jawabannya tadi sudah dikemukakan oleh Ustadz Wihub, ya kan? Awalnya sama Mas Budi juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita pahami dulu konteks wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kecuali untuk beribadah. Secara bahasa Arab, abada ya'budu ini artinya menyembah. Tapi secara luas maknanya adalah berbuat kebaikan. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi ibadah ini konteksnya adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, dia dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, konteks liya'budun ini, konteks ibadah ini, yang kita harus pahami terlebih dahulu, Islam ini terdiri dari 3 pilar, Mas Altar. Pilarnya apa? Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah muamalah. 1, 2, 3 ini berkesinambungan satu sama lain. Konteksnya akidah. Ya, seseorang yang mengaku dirinya Islam, dia tahu rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jadi, orang muslim itu adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka menjalankan sholat, mereka membayar zakat, mereka berpuasa di bulan Ramadan, dan mereka yang naik haji bagi yang mampu. Itu ya. Berarti akidahnya seperti ini. Oh, akidahnya jelas nih orang muslim ini. Ya kan? Dia memahami 5 poin rukun Islam ini tadi. Nah, sudah jelas, oke, dia bertauhid, ya kan? Nah, sekarang syariat. Syariat ini aturan-aturan atau bentuk feedback kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi, kewajiban kita kepada Allah. Yaitu apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, yang paling penting juga, yang tidak kalah penting adalah konsep muamalah. Jadi ibadah ini masuk ke dalam 3 pilar ini. Akidah, syariah, dan muamalah. Itulah bentuk ibadah. Muamalah tadi yang saya teruskan. Muamalah di konteks ketiga, di pilar yang ketiga adalah hubungan interaksi sosial antar sesama makhluk hidup. Jadi ketika seseorang Bentar ya. Dengar suara saya lagi ya, karena headset saya habis baterainya. Dengar ya? Dengar Mas, dengar. Lanjutin. Halo? Mas. Dengar. Ya. Dilanjutkan. Jadi Saya ketika butuh seseorang banget beriman kepada Allah, ya, ketika seseorang beriman kepada Allah, tentu dia akan memahami 3 konsep tersebut: akidah, syariat, dan muamalah. Dia yakin dan bertauhid kepada Allah, dan dia mengakui Rasulullah Muhammad SAW. Dia menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan dia menjauhi larangan Allah. Tidak hanya itu pun, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, menjalin hubungan interaksi sesama manusia. Makanya itu yang saya sebutkan tadi adalah muamalah. Muamalah tadi kan. Nah, kita pahami dulu kenapa tujuan Allah menciptakan manusia. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, ingin kujadikan seorang pemimpin, ya kan, di muka bumi. Terus malaikat berkata, ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yusfikud dima. Bukankah mereka yang Allah ciptakan ini nanti akan membuat kerusakan di bumi dan mereka yang menumpahkan darah? Nah, banyak orang-orang yang belum sampai mengetahui, oh ternyata kok kenapa malaikat tahu nih Allah menciptakan orang-orang yang akan melakukan pertumpahan darah merusak muka bumi. Karena sebelum manusia sudah ada penciptaan dulu, yaitu mereka bangsa jin yang memiliki tangan, yang memiliki penglihatan, memiliki mulut, memiliki bentuk postur seperti manusia. Tapi mereka ingkar kepada Allah. Tapi mereka senantiasa membuat kerusakan, ya kan? Makanya Allah berkata kepada malaikat, ingin kujadikan seorang khalifah di muka bumi, tapi dengan konsep mereka ini beribadah kepadaku, kata Allah. Allah bikin perjanjian kepada mereka, wa is a'udza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ya. Ini kata Allah, ketika aku mengambil, tak kala aku mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka,
Aku mengatakan, Allah mengatakan kesaksian terhadap roh-roh mereka. Firman Allah berkata seperti ini, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka jawab, ruh-ruh yang ini yang sekarang ada pada diri kita ini, sebelumnya sudah ditanyakan Allah, betulkah aku ini Tuhanmu? Mereka bersaksi, kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika kami ini lengah terhadap ini. Sudah itu fix ya. Nah, ternyata setelah manusia turun ke muka bumi, ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa manusia diciptakan tidak hanya beribadah, tapi mereka membuat kerusakan juga. Karena manusia ini diberikan akal pikiran dan hawa nafsu. Maka konteksnya kita kembalikan kepada ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah ini kita bagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah mukhayyar, yang kedua adalah musayyar. Mukhayyar ini apa, teman-temanku? Mukhayyar ini adalah kehendak bebas. Jadi segala sesuatu yang datang perbuatan buruk itu adalah kehendaknya manusia. Itu adalah keinginan yang berasal dari hawa nafsu manusia, ya kan? Tapi jika kamu pingin diri kamu jadi orang yang baik, maka kamu akan jadi orang baik. Jadi konsekuensi dari mukhayyar ini adalah kamu akan mendapatkan pertanyaan dari apa-apa yang kamu perbuat. Ini mukhayyar. Kamu bebas menentukan pilihan. Kamu pengen jadi orang baik, kamu pengen jadi orang jahat, silakan. Tapi Allah akan tanya tentang tanggung jawab kamu nanti di akhirat. Yang pertama itu mukhayyar. Yang kedua adalah musayyar. Musayyar ini adalah kamu diberikan Allah ketentuan yang tidak bisa kamu ubah. Apa itu? Kamu dilahirkan dari bangsa mana? Kamu dilahirkan dari orang kaya atau orang miskin? Bentuk tubuhmu, matamu, hidungmu, bibirmu, rambutmu keriting atau lurus. Itu tidak bisa kamu tentukan. Allah sudah menentukan sejak dahulu. Ya kan? Tapi ketika kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kamu ini, bisakah itu dirubah? Bisa. Rezeki, maut, jodoh. Ketika kamu ditentukan sama Allah, hai Fulan, kamu akan meninggal hari ini pukul 3 pagi. Setelah pukul 3 pagi, tepat sekarang setelah saya bicara. Romi ngomong kepada ruh saya, Allah ngomong, kamu nanti akan meninggal nih. Pukul 3 pagi, tanggal sekian, bulan sekian. Setelah saya bicarain, saya meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi konteks ibadah tadi saya lakukan selama masa hidup saya, proses ibadah ini saya lakukan, inilah yang bisa mengubah takdir saya, Mas Altar. Jadi selama saya hidup, saya beriman kepada Allah, saya melakukan semua kebaikan-kebaikan, saya melaksanakan syariat-syariat Allah, maka inilah yang bisa menghapus ketentuan Allah tersebut. Allah punya kebijaksanaan terhadap takdirnya. Nah, Allah jawab ketika pertama kali Adam dan Siti Hawa itu ditaruh di surga, ya kan? Allah katakan wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kahuma syajara fa'akullahuma inna syaitan lakuma adu mubin. Jadi ketika Allah larang Adam dan Hawa itu memakan buah hulbi, tapi mereka melanggar. Karena apa? Karena ada mukhayyar tadi, Mas Altar. Nafsu manusia yang berbicara. Ketika Allah larang, kamu jangan makan buah hulbi, dimakan itu buah hulbi karena bujukan syaitan. Ya kan? Allah turunkan mereka di bumi, ketemulah mereka di Arafah. Ya kan? Allah turunkan ayat Al-Qur'an, inna ja'alnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kami ciptakan kamu manusia ini bergolong-golongan dan bersuku-suku lita'arafu untuk saling mengenal. Ya kan? Itu konteksnya, saling mengenal, akhirnya kamu beriringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhirnya kita temukan benang merah di sini. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk beriman kepadanya, menjalankan syariatnya dan melakukan semua perbuatan-perbuatan baik yang Allah perintahkan. Itu adalah dasar keinginan Allah menciptakan kita manusia di muka bumi. Nah, ketika ada orang-orang yang sudah melaksanakan ketentuan dari Allah ini ada yang apa? Ada noise. Yang doubling, noise. Sebentar. Si siapa itu namanya? Rahmana Raja. Ya. Ketika Allah sudah tentukan kamu diciptakan, kamu untuk bertauhid kepadaku, kamu untuk menjalankan syariatku, dan kamu melakukan kebaikan di muka bumi, maka Allah baru turunkan ayat Al-Quran di dalam surat An-Nahl 97, man amila solihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min falayuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini baru kita tahu rewardnya. Barang siapa dari kalian yang berbuat amal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia orang yang beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan dia kehidupan yang lebih baik. Itu ya. Allah lanjutkan lagi dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Furqan ayat 25. Kalau nggak salah 25 apa 20 apa 25. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Oh, Allah nggak adil dong. Allah hanya memberikan reward kepada orang-orang muslim doang. Orang-orang yang beriman kepadanya doang. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak Allah berikan reward. Allah berikan mereka reward. Apa ayatnya? Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Jadi, kami hadapkan mereka dengan amal perbuatan mereka, tapi kami jadikan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik, mereka dibalas nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dibalas, spontan Allah balas kebaikan untuk diri mereka. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah katakan, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Jadi nikmat itu hanya dirasakan di dunia, tidak nanti di akhirat. Tapi ketika ada orang muslim, dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, dua konteks ini dia jalankan, inilah bekal akhirat dia nanti di surga. Inilah adalah salah dua syarat orang akan memasuki pintu surganya Allah. Allah berikan lagi janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Sebentar ya, saya bentar lagi selesai ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Balik lagi kata Allah, ini dua yang tidak pernah terlepas bergandengan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya untuk mereka surga yang nantinya akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka Allah perintahkan kita ini sebagai makhluk Allah, fa'akim wajhaka lillazina hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Jadi maka hadapkanlah diri kamu, wajah kamu untuk sesuatu yang hanif. Apa itu hanif? Islam, agama Islam yang kita anut sekarang ini. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah yang sesungguhnya yang datangnya dari Allah. Kita sadar diri kita ini dari Allah gitu loh. Ya kan? Hakikat kita diciptakan oleh Allah ini untuk beramal soleh. Untuk beribadah kepadanya. Menjalankan syariatnya. Berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Itu saja yang diminta Allah dari kita. Kalau dikatakan Allah butuh nggak sama makhluknya? Allah tidak butuh. Kita yang butuh pada Allah. La'in ataina solihan lanakunanna minasyakirin. Bahwa ruh-ruh itu berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau datangkan kami anak-anak keturunan yang soleh, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi tidak seperti itu konsep Allah. Maka yang saya bilang tadi, Allah ciptakan ketentuan itu mukhayyir dan musayyar. Kehendak bebas kamu, mau kamu jadikan diri kamu ini seorang yang baik, atau mau kamu jadikan diri kamu ini seorang yang jahat. Yang terakhir ya Mas, yang terakhir ini. Sorry agak panjangan. Jadi ada nih, ternyata ada orang-orang yang sudah beribadah kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Dia berbuat baik kepada sebuah manusia. Tapi dia tidak mendapatkan ganjaran apapun. Dia sudah beriman, dia sudah berbuat baik. Tidak dapat ganjaran. Ada lagi golongan yang seperti ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 264? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kadzalika yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan hapus ya perbuatan baik sodako-sodako kamu dengan bil manni, dengan mengungkit-ungkit itu, wal aza, dan menyakiti perasaan orang yang kamu berikan. Seperti itu, seperti perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka berbuat baik untuk orang lain, ria anas, hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, ria, hanya untuk ria. Jadi ternyata beriman saja, beramal soleh saja tidak cukup menjadikan kita hamba yang akan masuk surga. Allah filah dulu ini nanti. Allah hisap kita dulu gitu. Apakah perbuatan amal baik kita ini didasarkan iya, ini double suara ini. Double ini. Lanjut. Ya, Allah pilih lagi nih. Apakah perbuatan baik kita ini didasarkan Bang Denny, dia orang tiang jemuran nih, Bang. Iya. Oh, Apakah perbuatan baik kita ini disandarkan ikhlas niatnya karena Allah atau karena ingin pengakuan manusia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dikatakan oleh Allah tadi, kamu jangan hapus semua perbuatan sedekah-sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang kamu berikan. Oh, berarti tidak menjamin
amal perbuatan kita ini tidak menjamin kita masuk surga. Seperti Rasulullah mengatakan, ini yang terakhir ya. Seperti Rasulullah mengatakan yang terakhir, la yadkhulu ahadun minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana, kata Rasulullah. Illa birahmati minallah. Jadi amal perbuatan manusia ini tidak menjadikan dia masuk surganya Allah, tidak juga menjauhkan dia dari api neraka. Wala anak, Rasulullah tidak menjamin dirinya masuk surga. Bayangkan Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin dirinya masuk surga. Wala anak, kata Rasulullah, tidak demikian dengan aku. Illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik-balik lagi Mas Altar, tujuan Allah untuk menciptakan kita untuk beribadah, tapi beribadah ini yang kita lakukan, kita orang beriman, kita berbuat baik, kita landaskan segala sesuatunya kepada Allah agar kita mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan jatah surganya Allah. Itu saja, terima kasih. Oke, makasih ya Mas Romisya. Banyak banget pelajaran yang saya dapat dari Mas Romisya. Makasih juga untuk teman-teman Pak Amir dan teman-teman yang baru datang. Makasih udah dikasih ruang untuk saya ngomong. Saya coba sedikit keresahan sih sebenarnya itu, pertanyaan seperti itu dan semacamnya. Dan mungkin kalau boleh saran teman-teman ya dari saya, jangan kita buru-buru buat klaim seseorang ini nggak bagus lah cara berpikirnya, atau nggak masuk lah dia non muslim lah dia apa. Maksudnya terlepas dari itu semua ya, orang yang lawan bicara kita ini mau ngapain, mau gimana, dari background apa, kita kalau mau berbuat baik ya tentu berbuat baik saja. Itu menurut versi saya. Jadi gak usah tergantung sama orang ini, percuma mas ini kayak gini. Karena itu Bro, sebentar ya. Setiap umat Islam, pada saat umat Islam lagi bicara itu wajib menyatakan diri seorang muslim. Bi anna muslimun, wajib. Nggak boleh jadi abu-abu. Mau jadi gue sebut orang munafik. Kami di sini umat Islam, semuanya di sini mengaku semuanya itu Islam. Cuma Anda aja di sini. Paham nggak? Anda itu udah melanggar Al-Quran. Rasulullah aja menunjukkan bahwa kita tuh harus mengaku sebagai orang Islam. Ya Allah, menganda ini lebih hebat dari Rasulullah, lebih hebat dari Al-Quran. Saya sembah kamu besok. Di mana rumah kamu? Saya sembah deh. Saya mau ngomong ya, tolong dihargai. Saya sudah menghargai beberapa teman-teman di sini, terutama Mas Romi yang coba menjelaskan memang dengan bahasa yang enak dan ada yang memang enak didengar ya. Saya yakin Mas Romi tidak ada tendensi mau saya itu dari orang mana, dari bagian mana, niat belajar Islam atau enggak dan sebagainya, mau masuk apa enggak omongan saya. Karena dia itu ngomong kayak gitu didasarkan bukan karena tendensi-tendensi apa yang ada pada diri saya, namun dia itu berbicara seperti itu, melakukan hal-hal itu, menarasikan hal-hal itu atas nama kebaikan. Jadi saya harap mungkin teman-teman di sini juga mungkin bisa sampai berpikir seperti itu ya. Ini saran aja, mau diterima silakan, nggak diterima juga nggak apa-apa. Toh juga saya tidak ini juga kan, saya nggak ngarepin kalian mau kayak gimana. Cuman yang pasti adalah tadi yang saya jelaskan itu adalah hal-hal yang baik ya. Nah, ya saya mau saud dulu. Makasih Mas Romi ya dan teman-teman ya, Pak Amir. Yang terhormat Mas Putin juga ya, makasih ya udah lumayan keras dan lantang ya mau nyerukan kebenaran ya. Oke, saya mau pamit dulu ya, semoga kita termasuk orang-orang yang Ya, nggak usah diambil hati Mas Altar, dan Mas Budi juga sudah santai. Enggak, saya nggak pernah masukin hati sedikit pun ucapan dari, karena seseorang itu begini, memang dia sebentar dulu, saya tidak akan memasukkan hati setiap berbagai macam cara seseorang menyampaikan sesuatu, karena memang kalau saya itu memasukkan hati artinya saya mengadili atau mempermasalahkan background dia seperti apa. Seperti itu logikanya. Ketika saya itu memasukkan hati dari beberapa orang yang mengucapkan sesuatu terhadap saya dengan saya juga meragukan menghina dia artinya. Karena tuh dia diciptakan dari
pengalaman yang seperti itu, dia dididik dengan sesuatu hal yang seperti itu, dia sudah tertanam pribadi dan metode yang seperti itu. Lalu ya kenapa saya harus marah-marah juga kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi santai, saya santai. Ya tadi ya, semoga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala ya, dijauhkan dari orang-orang jahat ya, semoga dilancarin puasanya ya, tetap ya. Karena tadi kata Mas Romi juga ya, mau gimana pun ya, mau kamu beribadah segala macam apapun, kalau kamu nggak ada dapat restu dari Allah untuk masuk surga, ya ibadah kamu itu ditukar sama nikmatnya mata juga gak bakal bisa gitu. Nah, ya mungkin saya nanti lebih tertarik sama Mas Romi ya. Saya juga nih, Mas Romi pernah ini nggak tahu sedikitnya tentang ngajinya ini nggak, Robiah Adawiyah? Itu serem juga tuh tentang. Rabi'ah al-Adawiyah itu, Rabi'ah Iya, al-Adawiyah, seorang itu saya waliullah min auliyaillah. Dia betul. seorang Nanti nanti waliullah. nanti kita bahas itu ya. Nanti kita bahas itu ya. Jadi ya nanti perkara nanti tuduhan-tuduhannya saya bukan muslim dan sebagainya terserah ya. Karena ibadah dan keyakinan saya itu kan antara saya dan Tuhan ya. Ya, atau juga ketika nanti ada tuduhan, kamu kalau mau muslim harus mengakui, saya tadi mengakui itu. Namun ya orang-orang sekitar sini tidak percaya, mau bagaimana kan. Oke, seperti itulah ya. Ya, jangan, ini santai aja, santai aja. Ini Ya, terus Bang Budi salat nih, subuhnya. Bang Budi ini Tapi Saya gini salat bang, subuhnya tadi kan ada gini bang, dua. gini sebentar. Ada itu tadi pertanyaan pertama kali saya tanya keyakinan anda apa, lalu saya sampai Udah, saya mau nanya-nanya keluar ya. KTP anda, Makasih ya teman-teman kan? ya. Sebenarnya anda sendiri yang membawa satu framing, satu pernyataan yang membuat kami itu ngeblunder. Ya, Paham? udah, kalau ngerasa nggak blunder Makanya ya. kalau pada saat diskusi masuk ke ruangan muslim, pada saat ditanya agama apa, buka. Di sini nggak ditangkap kok. Kalau kamu tuh aliran kepercayaan serubut, ya, serubut, pangestu apa, nggak ditangkap kok. Sebut aja. Gitu loh cara kita berpikir. Ya, nggak usah nutup-nutupin diri. Untuk Saya apa kok? nutupin tadi, saya udah bilang. Gini, Saya Anda muslim. paling, saya tuh bikin emosi saya pada saat saya bicara, kamu ketawa. Kayak kamu lebih pintar dari saya, menganggap remeh saya. Begitu cara Ya. kamu ngomong sama saya, hah? Ya. Daripada Ketawa nanti kok. ada pertikaian Pangkat lagi. kamu tinggi, emang bapak kamu direktur apa gimana? Apa kamu direktur? Saya nggak peduli. Makanya kamu jangan begitu, kamu aja nggak ada etika dalam bicara. Orang muslim tuh nggak begitu. Saya pamit ya. Ketawa-ketawa lagi. Sok tahu kamu. Oke, boleh saya pamit ini. Saya ngucapin salam. Udah pamit lah, Selamat pergilah. semua. Oke. Ya. Jadi saya tutup ya. Dialog saya hari ini, mungkin nanti dilanjutkan entah apapun itu. Terserah ya. Cuma yang pasti tadi ya, saran saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Saya muslim kok. Nggak mungkin ya. Saya muslim ya. Oke. Saya pamit Mas Pak Amir, Pak Yadi, Mas Romi. Terima kasih Mas Ramana dan teman-temannya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang di bawah juga jangan sampai apa ya, kegiring juga dengan tadi ada sedikit salah paham antara Bang Budi sama Mas Altar ya gitu ya. Dua-duanya itu tidak salah dan tidak benar ya gitu ya. Tidaklah salah dan juga tidak benar.